misalnya di IPS, Ridwan ini jurusan IPA tapi memilih di IPS, memilih lintas minat mata pelajaran peminatan yang ada di kelompok atau kelompok IPS ya, dia harus memilih di situ. Kebanyakan memilihnya di sini adalah ada yang memilih sejarah misalnya. Sejarah karena kenapa? Tidak mau pusing ya, ini sebagai contoh ya. Padahal di sini teman-teman yang lain ada yang memilih sosiologi, misalnya 2 orang di sosiologi, kemudian 5 orang di ekonomi, kemudian 10 orang di geografi. Maka di sini siswa yang diajarkan misalnya yang guru sejarah adalah hanya dua orang ya, maka di sini sekolah memberikan pijakan yaitu harus sekolah lah yang tentukan mengenai lintas minat. Nah, untuk lintas minat yang ada di SMA Al-Falah beberapa tahun yang lalu adalah tahun sebelumnya. Untuk IPS lintas minatnya adalah biologi dan kimia, sedangkan untuk IPS sendiri adalah IPA sendiri adalah lintas minatnya itu ekonomi dan geografi. Jadi itu ya. Jadi itu masuk tentang muatan kurikulum. Kemudian ada tambahan karena kita ini adalah kita padukan dengan sekolah yang berbasis Islami. Di sini ada tambahan yaitu adalah bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran. Ya, jadi beban belajar untuk kelas 10 itu ada tambahan pelajaran karena kita berbasis Islami. Ya, maka di sini adalah bahasa Arab dan Al-Quran. Ya, jadi anak-anak bagaimana diajarkan dari dulunya tentang bahasa Arab, kemudian hafalan Al-Quran itu bisa ditingkatkan. Misalnya yang tadinya dari SMP sudah 5 juz atau 2 juz, ya mungkin nanti bisa lebih menambah lagi dengan catatan adalah menghadap pada guru Al-Quran. Jadi seperti itu ya untuk beban belajar yang ada di SMA Al-Falah. Jadi lomba yang ada adalah terbagi atas 2 ya, sekali lagi IPA dan IPS. Namun di sini Umi kembali bahwa untuk penjurusan dia belum kan, untuk jurusan IPA dan IPS. Nanti setelah PLS kalian tahu ini saya mau masuk di jurusan IPA dan IPS. Sekali lagi Umi tekankan bahwa pengambilan jurusan jangan ikut-ikutan, jangan karena kemauan orang tua lantas kalian memilih jurusan yang tidak sesuai dengan bakat dan minat. Itu untuk muatan atau beban belajar di SMA Al-Falah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian selanjutnya untuk bertanya kepada guru-guru yang ada di SMA Al-Falah. Selanjutnya untuk penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar di SMA Al-Falah yang sesuai dengan kurikulum 2013. Anda harus ketahui bahwa penilaian spiritual ya nilai spiritual ya yang ditekankan. Kemudian nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nilai sikap sosial dan spiritual ya. Nilai inilah yang tercatat nanti di dalam buku rapor. Sekali lagi, penilaian nilai sikap spiritual dan nilai sikap sosial, nilai pengetahuan dan keterampilan itu nanti akan muncul di nilai rapor. Jadi hasil belajar siswa akan direkam di dalam nilai rapor. Nah, terdiri atas nilai sikap spiritual, sikap sosial, dan nilai pengetahuan dan keterampilan. Terkait mengenai nilai sikap sosial dan spiritual siswa atau peserta didik, inilah yang harus kalian tolak ukur dari penilaian adalah dinilai sikap spiritual. Kenapa? Ini adalah hubungan kita
spiritual dan sosial ini minimal harus baik. Kalau cukup baik itu sudah dikatakan bahwa kalau C itu sudah tinggal kelas. Karena yang ditekankan di kurikulum 2013 adalah nilai sikap spiritual dan sosial. Jadi harus amat baik dan baik, minimal A dan B. Kalau sudah C berarti Anda sudah tinggal kelas. Kemudian nanti menyusul di nilai pengetahuan. Pengetahuan inilah yang didapatkan dari pelajaran-pelajaran yang dari awal saya jelaskan. Nah, disinilah untuk nilai pengetahuan dan keterampilan guru mata pelajaran lah yang memberikan nilai. Terkait mengenai nilai sikap spiritual dan sosial, yang memberikan nilai adalah wali kelas, kemudian yang kedua adalah guru BK. Ya, kemudian dibantu dengan guru pendidikan agama Islam dan PKN. Jadi itu ya. Jadi kalian harus Umi sekali lagi tekankan nilai sikap spiritual dan sosial harus minimal A dan B, amat baik dan baik. Kalau C berarti sudah tinggal kelas. Kemudian untuk nilai pengetahuan dan keterampilan nanti akan didapatkan dari guru bidang studi guru mata pelajaran. Seperti itu ya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan ya, sekali lagi nanti akan menyesuaikan sendiri. Terakhir dari ini adalah ekstrakurikuler yang ada di kurikulum 2013 adalah pramuka. Namun karena kita masih tetap daring ya, online, sistem online karena adanya pandemi ini, jadi ditekankan sekali lagi dengan adanya pembelajaran secara online, silakan anak-anak betul-betul untuk belajar di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan, jaga diri di luar sana, di luar ya. Sekali lagi tetap menggunakan protokol kesehatan. Itu tentang muatan kurikulum yang ada di SMA Al-Falah. Kemudian ketika kita aplikasikan lagi di sekolah, ya, ketika sudah tatap muka nantinya, sistem yang kita gunakan adalah anak-anak masuk di jam 7.00 sampai dengan jam 14.00. Kenapa di sini yang pertama jam 7.00 sampai dengan jam 7.30? Anak-anak berada di sekolah lebih awal untuk melaksanakan sholat duha. Dan yang kedua adalah melanjutkan dengan pembacaan atau tadarus ya, murojaah yang akan dipimpin langsung nanti sesuai dengan petugas masing-masing. Selanjutnya adalah jam 7.30 pembelajaran dimulai. Kemudian kita siapkan istirahat ya. Istirahat di sini kita siapkan 20 menit. Kemudian masuk lagi pelajaran. Kemudian istirahat yang kedua adalah kita melaksanakan sholat duhur di masjid. Kemudian kembali ke aula untuk berkumpul, dan disinilah anak-anak diajarkan untuk kuliah 7 menit atau di sini menyampaikan ceramah selama kurang lebih 7 menit. Ini tujuannya adalah anak-anak diajarkan untuk berbicara di depan. Jadi setiap anak memiliki diberikan waktu untuk tampil di depan, untuk melatih kalian berbicara di depan orang banyak. Jadi tujuannya untuk memberikan materi-materi. Walaupun di sini adalah Anda membawa catatan-catatan untuk dibaca, itu tidak ada masalah. Yang penting adalah jiwa keberanian yang ada di kalian itu dimunculkan. Nah, nanti juga ini akan menjadi perbedaan dari sekolah-sekolah yang lain. Ini adalah ciri khasnya SMA Al-Falah. Selanjutnya terkait mengenai di sistem kenaikan kelas. Untuk sistem kenaikan kelas yang ada di SMA Al-Falah, sistemnya adalah tinggal dan naik kelas. Tinggal maksudnya di sini adalah ketika anak-anak
sikap spiritual dan sosialnya yang kurang, kemudian nilai pengetahuannya. Jadi Anda harus ini kan ya, ditekankan bahwa untuk syarat naik kelas adalah dijumlahkan antara nilai semester ganjil dan genap kemudian dibagi 2, dan itu adalah syarat kenaikan kelas. Jika memenuhi KKM ketuntasan ya, maka siswa tersebut dinyatakan naik kelas. Sekali lagi, siswa tersebut dinyatakan naik kelas. Ketika tidak mencapai ketuntasan, maka siswa dinyatakan tinggal kelas. Itu yang Umi sampaikan kurang lebihnya. Jika ada pertanyaan atau masih ada yang belum sempat disampaikan di pagi hari ini, sekiranya masih ada waktu luang di jam-jam yang lain untuk bisa lebih berkomunikasi kepada guru-guru yang ada di SMA Al-Falah. Sekian dari Umi, materi dari kurikulum, pengenalan dari kurikulum.